Masih bersama kami di Prime Market Highlight, pemirsa. Lembaga riset Rowmotion mencatat penjualan kendaraan listrik di seluruh dunia mencapai 1,6 juta unit di Juli 2025 atau naik 21% dibandingkan periode Juli 2024. Ya, laporan riset Rowmotion yang dirilis pada pekan ini menyebut bahwa secara kumulatif penjualan kendaraan listrik di dunia mencapai 10,7 juta unit pada periode Januari hingga Juli 2025. Angka ini meningkat 27% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. China tercatat menjadi pemimpin pasar kendaraan listrik dunia dengan penjualan kendaraan listrik sebanyak 6,5 juta unit. Realisasi ini naik 29% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, pasar kendaraan listrik di Amerika Utara mengalami hambatan sepanjang 2025, di mana kawasan tersebut hanya mencatat pertumbuhan 2% pada periode Januari hingga Juli 2025. Ya, media sosial Thread kini memiliki 400 juta pengguna aktif bulanan. Ya, pencapaian ini menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi pesaing yang kuat bagi media sosial X. Platform media sosial Thread kini memiliki 400 juta pengguna aktif bulanan. Demikian disampaikan Kepala Instagram Adam Mosseri sebagai platform media sosial yang terintegrasi dengan Thread. Dalam sebuah unggahan di Thread, Mosseri mengapresiasi pencapaian jumlah pengguna ini yang telah dicapai beberapa pekan lalu. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan pesat pada platform Thread, di mana aplikasi media sosial unit usaha Meta ini pun berhasil menambah 50 juta pengguna aktif bulanan hanya dalam satu kuartal atau 3 bulan saja. Sebelumnya, CEO Meta Mark Zuckerberg sempat mengumumkan pencapaian 350 juta pengguna aktif bulanan pada April lalu. Pertumbuhan Thread menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi pesaing yang kuat bagi X. Meskipun X masih memimpin dengan lebih dari 600 juta pengguna aktif bulanan, Thread menunjukkan peningkatan yang kuat berdasarkan data SimilarWeb. Pengguna aktif harian di X dan Thread hampir sama untuk perangkat seluler. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, langkah strategis dilakukan raksasa farmasi asal Jerman, Bayer, untuk memperkuat bisnis pengobatan kanker. Perusahaan ini resmi menandatangani kesepakatan senilai 21 triliun rupiah dengan Kumquat Biosciences, perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat yang fokus pada terapi kanker. Bayer dan Kumquat bersepakat untuk mengembangkan obat kanker eksperimental milik Kumquat. Kerjasama ini bertujuan memperkuat portofolio pengembangan onkologi presisi Bayer, terutama dalam pengobatan kanker pankreas, kolorektal, dan paru-paru. Nilai total kesepakatan mencapai 1,3 miliar dolar Amerika atau setara 21 triliun rupiah. Paket ini mencakup pembayaran di muka, pencapaian target klinis dan komersial, serta royalti bertingkat berdasarkan penjualan bersih. CEO Kumquat Yi Liu mengatakan kolaborasi dengan Bayer memberikan sumber daya keuangan untuk mempercepat pengembangan portofolio klinis. Tujuannya untuk menciptakan nilai jangka panjang dan membawa terobosan dalam terapi kanker. Selain Bayer, Kumquat juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan farmasi besar lain seperti Eli Lilly dan Takeda. Hal ini menunjukkan reputasi dan kapabilitas Kumquat dalam riset dan inovasi terapi kanker global. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Sovereign Wealth Fund terbesar dunia dari Norwegia, The Government Pension Fund Global, mulai mengurangi investasinya di Israel. Langkah ini diambil di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di jalur Gaza. The Government Pension Fund Global atau GPFG yang dikelola Norges Bank Investment Management memutuskan untuk menjual seluruh sahamnya di 11 perusahaan Israel. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi exposure investasi di negara tersebut. Langkah ini diambil setelah situasi kemanusiaan di Gaza dinilai semakin parah dan membutuhkan respon nyata. CEO Nikolai Tengen mengatakan keputusan ini diambil sebagai respon terhadap keadaan luar biasa yang terjadi di Gaza. Pihaknya juga berencana mengakhiri kontrak dengan manajer eksternal di Israel. Selain itu, proses due diligence akan diperketat untuk memastikan investasi tak terlibat dalam eskalasi konflik. Adapun dikenal sebagai Oil Fund, The Government Pension Fund Global mengelola aset senilai hampir 1,5% dari seluruh saham perusahaan publik di dunia. Portofolionya mencakup sekitar 9.000 perusahaan global.
Dana tersebut berasal dari keuntungan sektor minyak dan gas Norwegia yang diinvestasikan untuk generasi mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Wisa Starhub resmi mengakuisisi seluruh bisnis broadband MyRepublic dengan nilai lebih dari 105 juta dolar Singapura. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi dan memperluas layanan di pasar broadband Singapura. Starhub pada 12 Agustus 2025 resmi mengumumkan akuisisi 100% bisnis broadband MyRepublic. Sebelumnya Starhub telah memegang 50,1% saham melalui transaksi terbaru. Starhub membeli sisa 49,9% saham termasuk merek MyRepublic di Singapura dan aset operasional penting lainnya. Nilai total kesepakatan dicatat sebesar 105,2 juta dolar Singapura atau setara 81,8 juta dolar Amerika, terdiri dari 94,3 juta untuk pembelian saham dan 10,9 juta untuk aset bisnis broadband MyRepublic. Langkah ini disebut akan memperkuat strategi multi merek dan multi segmen serta memberikan nilai tambah melalui diferensiasi layanan dan paket produk lintas segmen. CEO Starhub Nihil Ipen menegaskan bahwa akuisisi ini merupakan percepatan bisnis. Dengan kepemilikan penuh, Starhub mampu bergerak lebih cepat dan melayani pelanggan dengan lebih jelas serta penuh perhatian. Ipen menilai pasar broadband Singapura sedang memasuki fase konsolidasi di mana skala dan kualitas layanan menjadi kunci untuk bertahan di tengah persaingan. MyRepublic menegaskan operasional lainnya tetap berjalan normal pasca akuisisi. Bisnis seluler di Singapura dan Selandia Baru serta unit platform digital MyRepublic Digital tetap beroperasi seperti biasa. Starhub juga menyatakan tidak ada rencana restrukturisasi tim atau perubahan layanan dalam waktu dekat. Fokus perusahaan adalah menjaga kualitas, keandalan, dan pengalaman tanpa hambatan bagi pelanggan. Berbagai sumber IDX Channel.